Apa dah? Kan wis mulai apa priwe? Oh, Wah, panglimanya apa ya? Kecan. Sampai sih padang digun. Temenan ke? Apa ge, Mas? Sabar terus. Ki rombongannya kanjan. Oh, suli. Suli. Iya lah. Asal. Ini tuh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kamu, Bang. Kamar. Kamar Anak astagfirullah. raja. Mesti nyala-nyala maling ge. Ya Allah. Kamar sotan ya. Tunggu. Ayo tambahin. Ini pada bikin ini. Ayo ke kamar. Jangan seperti itu. Allah. Bos, jangan. Ya. Silakan Bang. Masuk. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Paman yang memasukkan saya ke dalam neraka manusia ini. Iya, Paman. Kau sudah dewasa, Pak? Iya, saya sudah dewasa, Pak. Paman yang bro. Terasa aneh, tetapi saya sangat takjub. Jujur saja ini baru pertama saya bisa melakukan seperti ini, dan ternyata ini bisa digerak-gerakkan. Nah, sama seperti badanmu sendiri, Panas. Kau bisa mengontrol itu semua. Memang ayah pernah bercerita bahwasanya kaum kami bisa memasuki tubuh manusia, tetapi ini baru pertama kali. Pengalaman pertama berarti. Ya. Mohon maaf, Paman. Saya datang menemui Paman. Saya ingin meminta maaf. Saya rasa Paman sudah mendengar banyak sekali tuduhan yang mengarah kepada Paman tentang meninggalnya ayah saya. Saya benar-benar meminta maaf kepada Paman. Saya tidak seperti mereka, Paman. Saya meyakini Paman adalah orang baik. Saya rasa tidak mungkin sahabat dari ayah, bahkan sudah dianggap sebagai saudara, Alhamdulillah. akan menusuk ayah dari belakang. Alhamdulillah. Terus terang saja, saya risih mendengar tuduhan itu terus berseliweran di kerajaan. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan dan juga saya sebagai anak laki-laki yang mengemban banyak tanggung jawab setelah sepeninggal ayah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Paman. Alhamdulillah. Paman, bagaimana Paman? Saya benar-benar tidak menyangka, Paman. Aku melihatmu mengingatkan kepada almarhum kakaknya, Mardika. Mardika jauh berbeda sekali dengan saya. Memang tidak pernah melihat kakak Mardika, tetapi ibu sering menceritakan bagaimana kakak Mardika. Ya sudahlah,
itu memang sudah berlalu dan sudah cukup lama. Saya memang sangat bersedih atas meninggalnya ayah. Saya sangat terpukul. Saya belum pernah merasakan kehilangan yang begitu hebatnya seperti ini. Tetapi saya tidak dendam sama sekali kepada siapapun yang sudah meracuni ayah saya. Dan saya tidak ada niatan sama sekali untuk membalaskan dendam kematian dari ayah saya. Untuk saat ini yang terbesit di pikiran saya, Paman, saya ingin menjadi anak yang berguna. Amin. Untuk saat ini, saya benar-benar ingin berfokus untuk mendoakan ayah supaya ayah tenang di sana. Paling tidak, walaupun saya selama ayah hidup, saya tidak pernah membahagiakan ayah. Paling tidak ketika dia sudah meninggal, saya ingin membuat ayah tersenyum di luar sana. Sana. Astagfirullah. Apa, Mas? Ini lagi. Apa, Mas? Apa? Damar kepanai. Hah? Sampai semua aku lah, Mas. Mari gimana kayak? Kaget. Wah, Mas. Aduh, nah, pegel banget. Ini bocah sana kok Mas. Ah, di lah. Biar aja. Apa? Allah. Ini domba mani. Kik, Damar, Fik. Gue, Ya Allah, nek Damar selamat, orang selamat pi men. Chan, Anak apa? Oh, luput kita. ini orang temenan ki. Ya Allah, nembe Damar tekangannya adem-adem. Di Anak apa nih? panah. Cerita ini cerita apa lah? Dah kok pada panik kenapa? Kurang panik kemirung, Damar tekan ini. Malah dong. Mati tuh ki. Ada domba maning, Mas. Luput Apa masalahnya, Mas? Apa kira di sini Damar teka jelas, Mas. Ki. Nabrak maning rampung. Gun, santra orang pada mungkin. Belum. Siapa sih tadi, Mas? Oh, ngaribur lu sih. Langsung ngecengkuh. Sumpah ini banget sih. Mas, Ayo, gumpalan api kayak gini kok. lep, aku sih sempet harapannya kena aku. Oh, maksudnya anak panahnya mau ditangkap sama dia? Iya, cuma yos. Anak panah beberapa kencengnya. Damar langsung pergi itu tadi tuh. Aku takutnya ya kalau Damar selamat. Selamat nggak selamat kita juga kena ini. Apa kok selamat ya, Mas? Iya ya. Kalau memang benar dipanah, ketika selamat kita dituduh menyerang. Iyalah. Kalau meninggal, Mas, ini sudah jelas kita dituduh membunuh lagi. urip ning pucuk ri lah jelas. Ngapa ki sok? Mas boleh nggak punya pikiran buruk, Mas? Apa? Damar datang ke sini hanya pura-pura seperti itu, Mas. Gitu. Pura-pura baik, udah merencanakan sesuatu dengan apa? Kadu suli. Tapi itu panahnya gimana maksudnya? Ya mungkin ditangkap Damar mungkin punya kelebihan sendiri. Tapi Enggak kan sebelumnya. ngomongnya gayung dikit banget. Ngomongnya maksudnya tulus banget loh, Mas. Iya. Kalian yang orang lama maksudnya Damar itu memiliki kemampuan kayak gitu apa enggak? Nah, lihatnya waktu kecil. Waktu masih kecil tuh. Bos. Kok kamu lihat, Sel? Ora. Ya ini. Ya ning video sih kayak Mas. Waktu itu. Bukan. Sama nikah. Astagfirullahaladzim. Pati teka luput. Tomai pati. Bersih. Sumpah pati. Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf. Assalamualaikum. Saya tidak tahu apa-apa pati. Sumpah. Tenangkanlah diri kalian. Yang terjadi
barusan di hadapan kalian, di depan mata kalian, itu semua adalah bagian dari rencana saya. Maksudnya? Saya tahu Damar memiliki watak yang baik. Dan saya sudah paham dari apa yang terjadi di kejadian di mana kita menanyakan sesuatu hal di tempat kau terakhir kali bertemu dengan Tuan Raja Rakasota. Di situ kita menanyakan sesuatu kepada makhluk yang ada di situ. Dan di situ dari cerita yang keluar dan yang kita dapatkan sudah banyak sekali keganjalan-keganjalan yang ada. Dan saya memiliki pemikiran makhluk-makhluk di situ sudah ikut dalam permainan dari dalang sesungguhnya. Dan dengan itu saya menyusun rencana di mana saya mengetahui bahwasannya Damar akan keluar. Lalu saya memerintahkan makhluk untuk merubah dirinya menjadi Damar dan bertemu dengan kalian. Karena saya yakin dengan adanya Damar yang nantinya takutnya menjadi sandungan di kerajaan dari Rakasota itu juga akan tetap dibunuh. Lalu bagaimana dengan panah yang tadi? Tenang saja. Makhluk itu sudah mengenakan rompi yang sangat hebat. Dia tahan akan senjata apapun. Jadi, untuk kalian mengenai permasalahan yang terjadi baru saja, janganlah menjadi beban pikiran. Oh, itu Pati yang merencanakan. Benar sekali. Merubah makhluk menyerupai Damar. Lalu Pati mengintai siapa yang akan menyerangnya. Ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah mengetahui makhluk itu siapa. Akan tetapi saya belum paham benar siapa nama dari makhluk itu. Akan saya cari dan akan saya gali informasi lebih banyak lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah kalian sudah didatangi oleh pihak kerajaan dari Dewi Lancarsari? Sudah. Apa yang dia katakan? Dia membawa narasumber yang mana itu tabib dari kerajaan Tuan Raja Rakasota. Tapi iya, dan kesaksiannya semuanya berbohong. Ya. Seperti ini manusia. Bagaimana tadi? Lalu, apa jawaban yang kalian berikan terhadap pihak dari keluarga Dewi Lancarsari? Saya tidak merasa takut jika memang saya memang benar. Lah mundur rek. Mereka mendeklarasikan perang Pati. Iya. Siapa yang Pati? Sejujurnya saya tidak menginginkan peperangan itu. Saya akan mencari dan menggali informasi lebih banyak lagi. Terus? Untuk memberikan bukti. Tapi rencananya Pati Kalau tadi. kita perang dibantu ya Pati. Ini ya kan tadi sama Mas Danang biasa. Jual. Iya kan. Demi kebenaran ya Pati. Iya yang Pati. Coba. Seperti ini manusia. Bagaimana tadi? Kita alangkah baiknya menggali informasi lebih lanjut lagi mengenai api. Aku yang kemarin mengarang cerita itu tadi. Yang masuk ke masalah Pak? Ya. Kenapa Pati? Saya baru mendapatkan kabar dari anak buah saya bahwasanya
Yang melemparkan anak panah itu adalah Atmo. Sampai saja kemarin mengarang cerita sedemikian rupa. Saya kira juga kemarin Pati itu percaya dengan cerita yang dikarang Atmo tiba-tiba pergi. Dengan apa yang diceritakan, dengan begitu mudahnya saya menilai itu adalah cerita palsu. Hanya langsung pergi dan pura-pura percaya dan buat rencana kayak gitu, Ya, Bang. tapi kan setidaknya kode atau apa klip-klip gitu kan kita enggak ngajarin Pati, bukan ngajarin Bang. Yang ada kan kemarin kita seuzonnya ke Pati kan dia kecewa kayak gitu. Anu, mohon maaf nih, Mbak Naiden, tolong di ngomong. Tidak apa-apa. Iya. Baiklah manusia, kalian alangkah baiknya menggali informasi lebih lanjut mengenai Atmo. Dan saya juga akan menggali informasi siapa di balik Atmo sesungguhnya. Apa maksud dari Atmo melakukan itu? Baiklah, Pati. Tidak mau seperti itu. Saya akan kembali ke lokasi kediamannya Atmo. Lokasi kediamannya Atmo itu yang terakhir ketemu dengan Raja Rakasa di sana. Yang mengarang cerita yang tadi malam, Bang. Baiklah, silakan kalian lakukan tugas kalian. Nggih, nggih. Apapun yang kalian dapatkan, beritahu informasi itu. Ya. Terima kasih banyak, Pati. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Ya Allah, langsung ngajari kok ngajari. Baik, teman-teman. saya nggak ngajari saya Ternyata, udah. Ini Mas. Ternyata tadi yang melempar panah terhadap si Mardika palsu yang dibuat oleh Pati. Mardika. Mardika. Damar. Namanya Mardika kan. Oh, Damar. Itu adalah si Atmo. Atmo adalah makhluk yang kemarin malam menceritakan cerita palsu terhadap Pati. Ya, Dia adalah Marcel. Iya. Iya kan? Ya, Berarti masih kita- ini yang si makan, Bok. Bilangnya, ayo kita sedikit tentang Atmo yuk. Yuk. Maksudnya Atmo gimana? Blender ke godegeng Atmo. Maksudnya tadi gambar gimana Mas? Ropinga. Mas, assalamualaikum. Baru pingah. Hampir saja saya berhasil membunuhnya. Kenapa pipimu Nyai Ropinya? Saya diserang oleh Selak Marung. Apa kau yang tadi datang menuju ke Gua Tumpang untuk melakukan perlawanan terhadap Selak Marang? Ya, bagaimana kau bisa mengetahui berita itu? Saya mendapatkan kabar bahwasanya ada yang sedang mengobrak-abrik Gua Tumpang. Kenapa Nyai lakukan itu sendiri? Kau tahu, kau sangat tahu saya sangat dendam dengan Selak Marung. Namun itu pipinya kenapa itu? Saya terkena serangan dari Selak Marung. Pedang apa itu bisa sampai Ya. robek? Saya terkena pedang dari Selak Marung. Jenengan sudah sempat ketemu dengan Selak Marung berarti? Saya sempat berkelahi dengan dia. Yang saya tidak duga, yang saya tidak sangka. Selak Marung sekarang bertambah kuat. Ya tentunya. Pengikutnya sangat banyak di dalam gua itu. Makanya jangan gegabah. Markas musuh diserang. Lalu kalau sudah seperti ini gimana mau diobati? Tidak usah. Saya datang kemari menemui kalian. Saya pernah mendengar cerita darimu bahwasanya kau juga sedang mencari Selak Marung, karena Selak Marung adalah dalang dari permasalahan di desa Sambung. Iya, namun saya belum memiliki celah sedikit untuk melakukan sebuah penyerangan menuju ke sana. Seperti ini. Tetapi kalian jangan terlalu percaya diri dulu. Saya datang kemari karena tujuan kita sama. Makhluk yang kita hadapi pun sama. Saya datang kemari untuk menawarkan kerjasama dengan kalian. Selagi musuh kita sama, kenapa kita tidak bekerja sama untuk Mana sudah saya membunuh tawarkan. Tambung? Ya saya akui, saya keras kepala. Hati saya sudah terpenuhi dengan balas dendam pada Selak Marung, yang mana dia adalah dalang di balik pemerkosaan saya, dan dia memiliki rencana untuk membunuh saya.
Ya udah seperti ini saja, memang jika Nyai sudah menyadari hal itu, ya, jika Nyai pun mau bekerja sama dengan kita, tujuan saya ingin menghentikan apa yang telah dilakukan oleh Slakmarong Tuan Putri untuk dendam, ya. Ya monggo, kita mau jalur yang mana, yang terpenting ayo kita sama-sama menghentikan. Seperti ini manusia. Sebenarnya saya mengetahui kelemahan dari Slakmarong. Ya tahu. Ngapain kamu? Terserah kalau kamu udah memiliki. Saya benar-benar mengetahuinya. Kalau saja saya mendapatkan kelemahan itu, saya jamin Slakmarong tidak akan berkutik. Dia pasti akan tunduk. Dan ketika dia tunduk, saya bisa langsung membunuhnya. Tahu langsung nyerang boneka dia mancang. Seperti ini, saya akan ceritakan dari awal. Dulu, ketika saya masih menjadi istri Juragan Basra, Slakmarong pernah berguru kepada Ki Lumbrana. Di Lumbrana. Ya, guru dari Slakmarong bernama Ki Lumbrana. Di Lumbrana, guys. Tetapi, karena Slakmarong sangat susah dididik, dia sangat bandel. Lalu Ki Lumbrana memikirkan sebuah cara bagaimana untuk membuat Slakmarong menjadi patuh terhadapnya. Ki Lumbrana membuat sebuah mustika yang berbentuk cincin, yang mana ketika mustika itu dibacakan mantra oleh sang gurunya, maka Slakmarong akan merasa kesakitan. Atas dasar itu Slakmarong sekarang menjadi patuh terhadap gurunya. Tetapi sangat disayangkan manusia, Ki Lumbrana sekarang sudah meninggal dunia. Dia sudah mati. Dan Yang dibutuhkan kan cincinnya kan? memang benar, Nah, kenapa kita nggak hanya pakai membutuhkan cincin, cincinnya Pak? saja. Langsung Tetapi yang sangat disayangkan, yang saya tidak ketahui, di mana Ki Lumbrana itu dikuburkan tidak ada yang tahu kecuali Slakmarong. Karena sepeninggal dari Ki Lumbrana, Slakmarong lah yang menguburkan gurunya. Slakmarong mengetahui bahwasanya cincin itu nantinya ketika tidak dikuburkan bersama gurunya akan menjadi masalah di kemudian hari. Dia berinisiatif untuk memasukkan cincinnya ke dalam jari sang gurunya dan dikubur bersama-sama bersama jasad dari sang gurunya. Itu kelemahannya. Iya, Ki Lumbrana, Ki Lumbrana. cincin Ki Lumbrana. Benar, itu sebuah mustika yang berbentuk cincin. Bukan cincin Ki Lumbrana. Semua ilmu yang sekarang dimiliki oleh Slakmarong berasal dari Ki Lumbrana. Cuma tidak tahu di mana Ki Lumbrana berada Dan dimakamkan. dan dimakamkan. Mungkin Benar. secara garis besar mungkin ya di perguruannya lah ya Mas ya. Ya, jangan coba cari tahu itu dulu. Nih, saya juga sedang mendapatkan sebuah masalah. Ya, jadi masalah tolong apa? kerjasamanya. Nah, jika saya ceritakan akan panjang. Yang jelas, saya akan mencari cincin tersebut. Entah bagaimana caranya, entah saya akan menanyakan ke murid yang lain dari Ki Lumbrana. Itu biar saya yang memikirkan. Tugas kalian mencari informasi. Seberapa banyak jumlah dari pasukan Slakmarong. Baiklah, jika memang Karena seperti nantinya itu akan bisa kita atasi ketika kita mengetahui jumlah dari pasukan Slakmarong. ya, jika memang seperti itu saya cocok sekali. Tolong jenengan cari tahu mengenai Ki Lumbrana beserta cincinnya itu. Saya akan mencari tahu mengenai Slakmarong. Dan kebenaran mengenai apakah cincinnya itu benar-benar dikubur atau disimpan sama Slakmarong. Saya yakin sekali Slakmarong tidak akan menyimpan cincin tersebut. Karena untuk melihatnya saja Slakmarong itu sudah merasa ketakutan. Saya yakin sekali cincin itu dikuburkan bersama jasad dari Ki Lumbrana. Ketakutan karena panas atau gimana? Ya, ketika cincin itu dibacakan mantra. Mantranya sederhana sekali. Saya sudah pernah mendengarnya langsung dari gurunya yang membacakannya. Oh, Bahkan mungkin saya masih mengingatnya. baiklah. Jika seperti itu, tolong kerjasamanya yang baik ya. Cobatin dulu itu pipinya. Kau tidak usah mengingat.
menghiraukan luka yang berada di tubuhku ini. Kan jadi nggak cantik lagi. Porong. Semua sakit yang saya dapatkan tidak sebanding dengan rasa dendam saya terhadap Selak Marung. Saya akan kirim Selak Marung ke dalam dasar neraka. Kamu siapa, Malek? Ya jangan tambeng. Ya udah, kamu Saya cari tahu. pastikan Selak Marung akan menjadi kayu bakar di dalam neraka. Ya, amin. Saya mohon kerjasama dengan kalian. Siap. Tapi kita mau menyelesaikan masalah dulu. Silakan. Guru apa? Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba tuh. Baik teman-teman, ini ada laporan juga dari di Ropingah ya, bahwasanya Selak Marung memiliki sebuah kelemahan, di mana kelemahan itu memang dengan sengaja dibuat oleh gurunya, karena memang si Selak Marung itu memiliki watak keras kepala. Itu berupa bentuk cincin. Ya, tapi ini bukan cincin yang berjuta ini. Bukan. Ini cincin yang dimiliki oleh Kilumbrana ya. Dimana ketika cincin itu dibacakan mantra, tiba-tiba si Selak Marung akan merasakan sebuah kesakitan. Kejadian ini mengingatkan kita kepada film di masa kecil lah. Dan Sun Gokong itu sama gurunya juga di itu kan. berbuat jahat. Di kepalanya apa Selak Marung itu kayak sunggokong kayak gitu. Ya nggak tahu nanti kita lihat ya. Cincin. Cincin kepala kan bisa kan? CPH. Bukan. Wah, kota itu yang masuk ke saya jaminan tembak. Udah. Ke atas. Assalamualaikum. Jalan. Kok sedang? Kau tadi yang menemui siapa? Yang tadi? Ya. Jangit. Kau mengenal? Apa itu bukan Atmo? Atmo. Yang tadi bersalaman denganku. Iya. Jangit. Itu Pak Atmo. Jangit dia. Nama panjangnya siapa? Tidak ada nama panjang. Oh cuma Jangit. Oh, bukan Jangit Atmo, bukan. Atmo malah saya baru dengar. Siapa sebenarnya Jangit? Kau tahu mengenai Jangit? Jangit. Dia itu sedang beruntung. Maksudmu? Dia mendapatkan uang banyak. Sudah dibuat Kaya. baru apa? Iya. Dia baik sekali. Bahkan saya dikasih kepengen emas sama dia. Sejak kapan dia jadi kaya? Ada beberapa hari berita dia kaya sih kemarin belum lama. Memang sosok Jangit memang dermawan, suka berbagi kepada siapapun. Apa kau ingin meminta kepadanya? Tidak usah meminta juga pasti dikasih. Ngomong-ngomong, dia itu rumahnya yang ada di bawah sana itu bukan? Ya, Kerja di mana itu? Jangit Ya, kerja di Kali Jejer, di kerajaan Jejer Wakata. Dia mendapatkan tempat yang bagus, gajinya besar. Kecil Wakata. Jejer Wakata, Itu nama kerajaannya. iya, Nama daerah di Kali Jejer. Kali Jejer. Ya, Jauh nggak dari sini?
kerajaannya. Ya, Lumayan. namanya berarti Raja Jejerwakata. Ya. Ya udah. Terima kasih atas informasinya ya. Sekarang Kan mau kemana? Nggak kemana-mana. Terima kasih aja ya. Kamu minta Mau minta emas. kepengen mas. Boleh nggak? Boleh apa enggak ya? Pasti boleh. Oh, baik sih ya. Baik. Mungkin sebentar lagi di sini dia diangkat juga. Tokoh. Oh, di desa ini. Baik. Ya sudah, saya pamit. deh. Kasih. Saya kira ada apa. Salam. Waalaikumsalam. Aneh ya teman-teman ya di sini. Kenapa aneh? Makhluk yang mengaku namanya Atmo tadi malam yang menceritakan cerita palsu mengenai katanya saya memberikan sesuatu barang terhadap si Tuan Raja Rakasota. Ternyata namanya Jamit. Iya. Dan yang semakin menguatkan katanya OKB, Orang kaya baru. orang kaya baru. Kalau kita boleh seuzon berpikiran ya, kekayaan itu apakah ada kaitannya dengan bohong kemarin ya? Ya bohong kemarin dan mana tadi? Ya bisa juga. Karena baru kemarin dia kaya, akhirnya dapat uang itu. Tapi tadi mengatakan Daud kerja di suatu kerajaan itu. Nah, dia itu aktivitasnya ada di Kali Jejer, di kerajaan Jejerwakata. Iya. Kita coba usut ke sana. Kita menggali informasi lebih mengenai si Atmo ataupun yang mengaku Jamit. Jamit yang mengaku Atmo berarti ya. Ini nanti di sana tanya namanya Jamit atau Atmo apa dua-duanya mas? Ya kita telusuri dulu ke Kali Jejer. Kayaknya sampai sana pagi dulu ini. Assalamualaikum. Salam manusia. Nah, coba ditanya lagi. Mohon maaf sudah mengganggu. Apakah boleh meminta waktunya sebentar? Saya tidak memiliki waktu. Ayo sebentar Maksudnya, saja. Saya pengen ngobrol dan bertanya sebentar. Apakah boleh? Oh, tentu boleh. Ini jenengan lagi bersih apa di sini? Benar sekali. Oh, Kalian ada perlu apa? Jadi seperti ini. Apakah itu benar pintu gerbang dari kerajaan Jejerwakata? Kalian bisa melihat. ya, yang sebelah situ kan? Bahaya. Bahaya enggak. Tenang. tenang. Kita tidak Tidak ada niat maksud jahat. tidak ada niat buruk. Kita hanya memastikan apakah benar